Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran TOEFL bersama PEV. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang past participles. Apa itu past participles? Ya. Past participle is the form of the verb that appears with have or be. Jadi past participle itu merupakan bentuk ini ya dari verb ketika dia bersama dengan have or be. Jadi past participle merupakan bentuk verb 3 nanti tanpa didahului to be atau bentuk perfect seperti have atau has atau had. Jadi ketika dia nanti didahului dengan have or be nanti bisa menjadi fungsi verb. Tetapi sama seperti pada present participle di pelajaran sebelumnya, past participle ini bukan merupakan sebuah verb, melainkan kata sifat. Namun bentuknya di dalam bentuk verb 3. Ya. Oke. Nah, di past participle menjadi kata verb sebenarnya bila didahului dengan to be. Atau bentuk perfect tadi ya, have, has, had. Di sini verb 3 itu ada dua jenis. Itu ada yang regular dan irregular form. Yang regular biasanya ditambahi dengan ed di belakangnya. Kemudian yang irregular tidak beraturan ya. Jadi misalnya ada kata by kemudian both. Kemudian bentuk ketiganya ketika yang ditambahin ed itu hanya ditambahi dengan ed aja. Misalnya decide, decided, plan, planned kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah fungsi yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai verb ya. Di mana past participle ketika dia bertemu dengan to be atau have, has, dia berfungsi sebagai verb. Contohnya, the family has purchased a television. Nah, di situ kata the family adalah sebagai subjek dan juga has purchased merupakan verb. Kata purchased berfungsi sebagai verb sebenarnya karena didahului bentuk perfect tense yaitu has. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah the poem was written by Paul. Nah, dalam kalimat ini the poem adalah subjek dan juga was written adalah verbnya. Kata written berfungsi sebagai verb sebenarnya karena didahului oleh to be yaitu was. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini adalah fungsi yang kedua, dia bisa menjadi adjective ya. Oke. Past participle di sini berfungsi sebagai adjective ketika ada verb 3-nya. Nah, dalam kalimat itu tidak didahului oleh to be atau bentuk perfect tense. Nah, di sini contohnya the television purchased yesterday was expensive. Nah, dalam kalimat ini the television merupakan subjek. Kemudian kita perlu berhati-hati nih dalam menentukan apakah kata purchased merupakan verb sebenarnya atau sebagai adjective. Ingat, verb 2 dari kata purchased adalah purchased sama dengan bentuk ketiganya ya. Jadi merupakan bentuk regular form. Nah, kalau kata yang dimaksud adalah verb 2, maka tidak perlu didahului oleh to be atau perfect tense. Nah, cara termudah nih adalah dengan melihat apakah ada kata kerja lain di kalimat ini. Nah, ada to be was di belakang ya, yang bisa berfungsi sebagai pengganti verb. Nah, berarti kalimat ini sudah betul ya ada subject verbnya. Jadi purchase di situ dia berfungsi sebagai adjective karena tidak ada have atau be yang mendahuluinya. Oke. Kemudian lanjut di contoh kedua, the poem written by Paul appeared in a magazine. Ya. Dalam kalimat ini, the poem sebagai subjek. Dan kata written di sini merupakan bentuk ketiga dari write. Ini merupakan bentuk irregular formnya. Tidak beraturan. Nah, kemudian tanpa didahului to be dan perfect tense, kata written bisa dipastikan berfungsi sebagai past participle. Kemudian kata appear merupakan bentuk kedua dari appear yang berfungsi sebagai verb di situ. Nah, karena sudah ada subject verbnya, maka di situ written ya pasti berfungsi sebagai adjective gitu. Kemudian kita ke contoh soalnya ya. The package blank mailed at the post office will arrive Monday. Nah, di situ kata the package
adalah sebagai subjeknya. Kemudian mailed merupakan past participle. Nah, karena ada verb sebenarnya yaitu will arrive, di situ sudah ada verb ya, will arrive. Artinya kalimat ini sudah lengkap ya, memiliki subjek dan juga verb. Maka kita yang dipilih opsi jawaban yang bukan merupakan subjek atau verb. Nah, kemudian di sini kita lihat opsi A, B, C, dan D. Manakah pilihan yang benar? Ya, betul. Kita memilih jawaban yang delta atau just karena dia hanya membutuhkan pelengkap saja, bukan membutuhkan verb ataupun subjek. Baik, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya kepada mentornya. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye. See ya. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.